Baik, saya Catur Sugianto, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dan juga peneliti pada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Hari ini saya menceritakan mengenai penelitian kami di kawasan Menoreh. Ini adalah penelitian tahun kedua yang masuk dalam skema prioritas riset nasional. Topik besarnya adalah akselerasi integrasi antar lembaga yang ada di kawasan Menoreh. Tujuannya supaya kami atau antar lembaga itu bisa mengelola kegiatan ekonomi sehingga kelestarian sumber daya yang ada di kawasan Menoreh menjadi lebih terjamin. Nah, ini adalah tahun kedua. Tahun pertama kami melakukan survei mengenai bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di kawasan Menoreh itu, yang ada di 7 desa, 4 desa di Kecamatan Kalibawang atau Kapanewonan Kalibawang, 2 desa di Kapanewonan Samigalo. Itu masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kami ingin melihat bagaimana keterkaitan antara produksi, processing, dan kemudian pemasaran dari produk-produk yang ada di daerah itu, untuk melihat bagaimana bisa nggak kita kira-kira kita buat keterkaitan di antara desa itu di dalam memproduksi, memproses, dan juga memasarkan produk gitu kan. Contohnya misalnya kalau desa satu punya peternakan, mungkin nggak peternakan itu diproses di daerah yang lain, konsumsi di daerah lain, dan seterusnya yang berada di dalam kawasan Menoreh. Nah, dari studi tahun pertama nampaknya kami harus lebih mendalam karena kegiatan ekonomi itu ternyata sudah berlangsung lama. Hubungan antara produsen, penghasil, kemudian kolektor atau processing, dan kemudian marketing, pemasaran itu sudah berlangsung lama. Sehingga kami memutuskan pada tahun yang kedua itu kami melihat bagaimana perilaku kegiatan masyarakat itu lebih dalam. Nah, kami menggunakan pendekatan etnografis. Kami tinggal di sana selama 2 bulan di 7 desa. Jadi kalau tadi 6 desa kami perluas menjadi 7 desa gitu ya. Untuk melihat bagaimana selain kegiatan ekonomi masyarakat juga kegiatan budaya. Tadi untuk menangkap bagaimana nilai-nilai yang ada berkembang di sana sehingga bisa kemudian menjadi bekal untuk membangun integrasi atau kerjasama antar desa itu. Nah, ternyata dalam 2 bulan itu menarik sekali, kami bisa mendapatkan banyak hal, terutama kedekatan dengan para pemuda, tokoh-tokoh yang ada di desa itu, sehingga kami bisa menjalin kerjasama, membuat WA group, membuat komunikasi yang lebih intens dengan para tokoh-tokoh yang ada di desa itu. Tokoh-tokoh bukan pemerintah, tetapi tokoh-tokoh yang ada di masyarakat. Ada penggerak wisata, ada BUMDes, dan seterusnya. Nah, sejalan dengan itu, di tahap yang tahun kedua ini kita juga melakukan riset aksi, artinya tidak hanya mengamati tapi juga mendorong teman-teman yang ada di kawasan riset itu melakukan betul-betul action, kerjasama gitu. Nah, yang kami lakukan kemudian kami sepakat bahwa kegiatan ekonomi yang lagi tren itu adalah wisata, maka kita masuk ke pengembangan wisata, mendorong teman-teman ini, para tokoh-tokoh ini meningkatkan kapasitas dengan belajar bagaimana marketing objek wisata, marketing paket wisata secara digital. Maka kita punya Lingkar Menoreh website itu. Nah, itu menjadi arena kita. Nah, dan kemudian kita betul-betul membuat paket wisata yang melibatkan beberapa desa ini, 7 desa ini. Nah, kita sudah coba itu sebagai salah satu intervensi atau action dari riset kita di tahun kedua ini. Kemudian kita juga betul-betul melaksanakan Festival Menoreh, mengangkat budaya-budaya yang ada di masing-masing daerah itu kita sajikan selama 2 hari untuk mendorong betul-betul bagaimana
kerjasama antar daerah, antar desa itu betul-betul bisa dilakukan. Nah, ini sudah terjadi, kami senang sekali, masyarakat juga senang sekali. Ini terbentuk satu komunitas, satu kerjasama. Meskipun belum ada organisasinya, tetapi kita sudah merasa bahwa kita satu. Kita kawasan Menoreh itu satu. Kita tidak hanya melihat desa ini, desa itu, desa saya, desa kamu, tetapi kita adalah satu kawasan. Nah, ini adalah suasana bagus yang kami gali, yang kami dorong, yang ternyata sudah tercapai di tahun yang pertama itu. 2, 3. Menoreh Nyawiji bersinergi. Ya, selamat siang. Saya Tony Dwi Mulya Rahman. Kegiatan ini nanti luarannya ada beberapa, bentuknya laporan, buku, artikel, lalu beberapa video juga. Terus kalau outcome-nya itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, adanya pengintegrasian masyarakat, adanya kerjasama antara masyarakat. Terus kegiatan di prioritas riset nasional ini sudah berjalan dari bulan September sampai bulan Desember sekarang ini. Selama mempelajari kegiatan di masyarakat itu ada banyak dinamikanya, sedih, senang, tapi yang penting kami bisa membersamai masyarakat. Kegiatan ini harapannya bisa berjalan hingga tahun terakhir, yaitu 5 tahun 2024. Jadi tidak hanya berhenti di tahun kedua saja, tapi berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya, tahun 2022, 2023, dan 2024. Sehingga tugas kita untuk mengintegrasikan kawasan itu tidak berhenti di tengah jalan, seperti itu. Terus juga harapan untuk masyarakat, yaitu ya masyarakat tidak hanya berpangku tangan menunggu kehadiran kami dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan bukan malaikat, bukan Sinterklas yang bisa hadir lalu membawa kesejahteraan pada masyarakat di kawasan Menoreh, tapi ya harus masyarakat sendiri yang gumergah untuk menjalankan kehidupan mereka, untuk mulai berintegrasi satu sama lain, mulai bekerja sama, bergotong royong, berkomunikasi, membangun kawasannya. Perkenalkan, saya Nurwanto dari Banjarasri. Saya selaku Ketua Desa Wisata di Banjarasri. Kalau untuk di Banjarasri, sebenarnya banyak destinasi wisata di Banjarasri. Salah satunya yaitu ada wisata alam, itu ada di Giri Sembung, wisata para layang yang saat ini baru kami rintis. Terus ada lagi yang wisata religius kita, yaitu ada di Taman Doa Frentaler dan Taman Gua Maria Watu Brenjong. Itu masih ada di area Banjarasri semua. Oh ya, untuk Banjarasri sendiri, desa wisata mengangkat tagline Harmony of Tolerance. Jadi itu nanti kita toleransi terhadap sesama, toleransi terhadap alam, toleransi terhadap agama, dan juga toleransi terhadap kebudayaan. Jadi semua kita angkat untuk sesuai tagline kami di Desa Wisata Banjarasri. Sebenarnya awal mula dari kami mengembangkan Desa Wisata Banjaroyo ini adalah keinginan kami untuk lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Nah, potensi wisata yang ada pertama kali adalah Sendang Sono, Gua Maria, dan juga makam Kiai Kerapian. Nah, dari situ kami coba untuk memberikan sentuhan dengan mengajak masyarakat, baik melalui kelompok maupun secara individu, untuk ikut berpartisipasi membangun Desa Banjaroyo melalui pariwisata tentunya. Terus kami juga punya saat ini sentra pemberdayaan tani. Ini adalah agrowisata di Tonogoro. Di situ ada embung dan juga perkebunan durian. Nah, dari sekian banyak
destinasi atau objek yang ada, kami mencoba meramu dengan tetap mengikut sertakan masyarakat. Artinya kami pelan-pelan juga baru mulai bahwa nanti di beberapa titik akan kami kembangkan untuk menjadi semacam tempat menginapnya di homestay masyarakat dan destinasinya ada di Banjaroyo. Sehingga nanti wisatawan tidak perlu jauh-jauh, tidak capek harus dari kota, tetapi bisa menginap juga di Banjaroyo. Nama saya Priyo Gani Waskito. Nah, semula saya sebagai Ketua Desa Budaya Banjarharjo sejak tahun 1995. Di Banjarharjo itu ada 34 grup kesenian. Ya, ada jadilan, ada kobro, ada dolala, ada karawitan, ada ketoprak, ada selawatan. Selawatan itu ada dua. Satu selawatan seni sloko atau selawatan Katolik, yang kedua seni selawatan Islami. Berikut adalah peninggalan-peninggalan sejarah seperti jembatan gantung itu satu objek peninggalan sejarah ketika Belanda ada di Jogja, dan jembatan itu sempat diputus untuk antisipasi Belanda jangan sampai masuk ke Kalibawang atau Kulon Progo. Kenapa Banjarharjo menjadi desa budaya? Itu karena 5 unsur itu. Yang pertama Batar Adat, kemudian kesenian, permainan anak, yang ketiga tentang kuliner, kerajinan dan pengomutan tradisi, yang keempat bahasa, sastra dan aksara, yang kelima itu peninggalan sejarah, tata ruang dan arsitektur Jawa. Maka dari sekian itu, karena dianggap punya kelebihan di Banjarharjo, maka akan menjadi dipersiapkan menjadi desa budaya mandiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Ahmad, bisa dipanggil Tri Adam. Saya di Banjarharum selaku Ketua Desa Wisata Banjarharum yang biasa dinamakan Dewan Dekso. Kita di sini mempunyai wisata unggulan, yaitu ada di Puntuk Ngepoh, Tegal Pulih, sama Kampung Sumber Lumpang. Itu adalah wisata-wisata yang berbasis masyarakat dan digagas oleh masyarakat masing-masing di pedukuhan masing-masing. Di Puntuk Ngepoh itu adalah panorama di atas pegunungan di Bukit Menoreh di wilayah Banjarharum, yaitu di Dusun Rajan. Dan kedua itu ada di Tegal Pulih, yang di Dusun Jogobayan adalah di belakang Kelurahan Banjarharum sendiri. Yang ketiga adalah Kampung Sumber Lumpang, yaitu yang berbasis wisata edukasi tanaman yang digagas oleh ibu-ibu KWT Cempaka yang berada di Kanoman 1. Di tempat kita, yaitu Banjarharum, karena Banjarharum itu mempunyai pedukuhan yang sangat banyak, yaitu adalah pedukuhan 26 pedukuhan. Kita mungkin suatu saat akan merambah ke seluruh dusun, 26 dusun itu. Dan kita juga wisata ini hanyalah untuk menambah ekonomi masyarakat, agar masyarakat mempunyai perekonomian yang lebih dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yusuf, lebih dikenalnya Yusuf Leco. Saya salah satu pengelola
objek wisata Puncak Kleco, destinasi dari Desa Wisata Tinalah, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh. Terus mengenai objek wisata di Desa Wisata Tinalah atau Kelurahan Purwoharjo sini, yang pertama itu bumi perkemahan Tinalah sendiri, yang di sana lebih ke perkemahan dan juga outbound-nya. Outbound untuk Dewi Tinalah itu di bawah sana, yaitu di Selokan Kalibawang, dekat parkiran Puncak Kleco. Juga wisata Gua Sriti, yang mana Gua Sriti merupakan sejarah perlawanan Pangeran Diponegoro, dan juga di Gua Sriti pula Pangeran Diponegoro bersembunyi setelah dia mengalami kekalahan di Selarong. Jadi dari Selarong dia tersesak mundur ke arah barat ke Kulon Progo dan menemukan Gua Sriti. Jadi di Gua Sriti dijadikan tempat persembunyian, sekaligus di Gua Sriti itu pula Pangeran Diponegoro diangkat menjadi Sultan Perang oleh para pengikutnya. Jadi di sini selain wisata juga mengandung sejarah perjuangan, baik sejarah Pangeran Diponegoro sendiri maupun sejarah setelah kemerdekaan. Karena di Tinalah juga ada rumah sandi, itu di Desa Purwoharjo juga, tepatnya di Dusun Dukuh, yaitu Rumah Sandi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwiyah, saya pelaku UKM khususnya bidang perindustrian kopi sama kuliner kopi. Jadi saya bergerak di bidang kopi ini sudah mulai 2007, dan untuk sekarang ini kami melengkapi kegiatan wisata yaitu kuliner kopi. Nah, sebenarnya kalau potensi kopi sangat mendukung sekali untuk wilayah Sidoarjo, karena di Sidoarjo ini ada 6 dusun pendukung kopi atau penghasil kopi. Dari 6 dusun itu menurut kami cukup untuk membuat potensi tambahan di bidang wisata yaitu kuliner. Di Sidoarjo itu ada Embong Sidoarjo, ada Curug Sidoarjo, ada Watu Tekek, ada Gunung Kendil, kemudian ada Tanggulangsi, ada Curug Siluwok, dan ada Curug Watu Jengger. Kendala sebenarnya banyak sih, cuman kami tidak menganggapnya sebagai kendala, karena kami juga terkendala itu bukan hanya dari pribadi kami para pelaku kopi, akan tetapi kendala pada keseluruhan, seperti misalnya akses masuk ke wisata Sidoarjo itu sangat menentukan kunjungan ke Sidoarjo, karena akses jalan yang cukup sempit, yang tajam, dan harus memerlukan rambu-rambu yang lengkap menurut kami untuk para kunjungan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianto Atmoko. Saya adalah Direktur Badan Usaha Milik Desa Binangun Sejahtera Ngerbosari. Dan untuk saat ini di Desa Ngerbosari ada beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan. Untuk salah satunya wisata edukasi yang ada di Kelurahan Ngerbosari adalah agrowisata Krisan Kelurahan Ngerbosari, di mana pada agrowisata Krisan Desa Kelurahan Ngerbosari ini daripada wisatawan dapat belajar tentang bunga krisan atau bunga potong krisan yang untuk saat ini khususnya di Kulon Progo hanya ada di Kelurahan Ngerbosari. Kemudian untuk destinasi wisata yang lainnya di Kelurahan Ngerbosari juga ada
rumah jamu atau wisata edukasi rumah jamu yang ada di Kelurahan Gerbosari, tepatnya di Pedukuhan Kemiri-Ombo. Di sana dari para wisatawan dapat mengenal tentang bahan-bahan rempah-rempah ataupun pembuatan jamu secara tradisional. Di sana juga disuguhkan beberapa jenis produk dari minuman herbal yang berupa produk dari jamu. Kemudian yang berikutnya di Kelurahan Gerbosari yang paling terkenal untuk saat ini juga ada destinasi wisata Puncak Suroloyo, yang mana di sana juga terkenal dengan beberapa jenis destinasi, istilahnya spot-spot selfie yang ada di Puncak Suroloyo, di mana di sana juga ada terkenal dengan kopi Suroloyonya. Nah, bekal-bekal di tahun pertama, benih-benih kerjasama di tahun yang pertama itu nanti pada tahun yang ketiga akan kami perluas, scaling up gitu ya. Bagaimana ternyata dari Festival Menoreh itu terlihat bagaimana antusiasme dari para pelaku wisata gitu ya. Ternyata ada objek-objek wisata yang perlu dikembangkan. Ternyata rute wisatanya bisa dibuat. Nah, jadi dari testing 2 paket wisata kemarin seperti itu. Nah, sehingga diharapkan nanti pada tahun kedua itu kegiatannya menjadi lebih ke bagaimana betul-betul kegiatan antar desa ini di satu kawasan ini betul-betul terrealisasi dengan lebih natural, lebih terlihat visibility ekonominya, visibility sosial budayanya begitu ya, sehingga kerjasama dan kemudian integrasinya betul-betul menyatu, nyawiji, menoreh, bersinergi gitu. Itu target pada tahun yang ketiga, tahun depan. Mudah-mudahan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan masih bisa mendapatkan tugas itu dari prioritas riset nasional yang sekarang berada di BRIN ya, di Jakarta. Nah, kita mencapai atau menghasilkan beberapa output. Jadi ada video mengenai objek wisata, ada buku, dan kemudian ada publikasi juga yang nanti akan diseminasikan, disebarluaskan. Mudah-mudahan itu menjadi referensi bagaimana pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam yang mungkin akan rawan ketika kita melakukan pembangunan yang tanpa memperhitungkan dampaknya itu akan bisa kita kelola, kita manage, sementara kegiatan ekonomi masyarakat bisa dipacu begitu. Nah, demikian sekilas dari kegiatan penelitian yang masuk di dalam program PRN, Prioritas Riset Nasional, yang kami kerjakan bersama-sama di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Sampai ketemu di tahun ketiga, melihat hasil yang semakin menjanjikan, menggembirakan. Terima kasih.